ketika sudah mengganggu pemahaman orang yang sudah punya paham, maka tentu itu bisa menjadi hal yang akan bisa menimbulkan masalah. Sehingga saya menyampaikan kepada orang tua saya, kakak-kakak saya, semua yang ada di sini di Desa Langke ini, untuk mari kita melihat situasi sekeliling kita. Ya. Jangan biarkan adanya paham-paham yang keras, ya, yang seolah-olah tidak mau menerima perbedaan di antara kita. Nah, kita ini, misalkan di kalangan kita ini adalah golongan Nahdiyin. Ya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mau mengganggu pemahaman yang sudah kita punya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ketika dia pada dimensi pemahaman dia, silakan. Gitu. Tapi jangan lagi meraut, menggerogoti orang-orang yang sudah punya paham. Akhirnya apa? Menyalahkan maulid, menyalahkan tahlil, ya kan? Menyalahkan beduk, menyalahkan wayang. Itu adalah metode para ulama dulu. Karena para ulama dulu itu masuk dengan metode itu, dia mengisahkan bahwa kisah Nabi begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya tiba berhenti waktu azan, dia sholat. Orang nonton, pertama bingung. Ini wayang kisah Nabi tiba-tiba berhenti karena mendengarkan azan. Ini azan ini apa? Ulama lah menceritakan bahwa azan ini panggilan untuk kita sholat. Sholat itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu, mari kita diikutlah metode ini. Akhirnya banyak orang yang cinta Islam dengan apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu. Coba kalau datang pertama kali kita ke negara Indonesia ini, pertama datang ketika ada metode langsung kita bilang ini salah, ini bid'ah, ini salah, salah ini. Kira-kira apa jadinya kita? Apakah kita langsung diterima pada saat itu? Tentu kita akan menjadi bumerang, akan diusir kita dari sini. Maka tidak akan penyebaran Islam sebagaimana saat ini. Karena Islam dibawa dengan kelembutan hati, Islam dibawa dengan kemurnian pemikiran yang jernih, menghargai perbedaan, sehingga Islam diterima di semua kalangan. Rasulullah juga hadir di berbagai macam perbedaan. Ada kaum Yahudi Bani Nadir, ada kaum Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Rasulullah hadir. Coba kalau tidak adanya Rasulullah saling menghargai, maka tidak ada perjanjian Hudaybiyah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Itu Rasulullah datang pada saat penguasaan Makkah, itu Rasulullah datang, kemudian Rasulullah mengatakan, "Haza yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada hari ini yang dulu telinganya terputus, hari ini harus kita putus. Tidak ada balas dendam hari ini. Haza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Cukup. Nah, di tengah sekarang ini banyak media-media yang sudah mudah mengkafir-kafirkan. Bahkan kita sendiri sama Islam dikafirkan. Nah, ini yang tidak jarang akan menimbulkan pemahaman yang radikal. Yang radikal itu apa? Pemahaman yang keras, yang takut, yang sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan. Ya, kalau sudah begitu berarti khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya. Wa ala sam'ihim, ditutup pendengarannya. Wa ala absarihim, maka ditutup pandangan penglihatan. Kalau sudah begitu maka hatinya keras. Sehingga di situ saya berharap ini semua dari masyarakat, atau mari kita menjaga dimensi masjid-masjid kita ini. Kita jaga apa? Agar jangan sampai ada yang masuk yang sudah membawa paham yang lain. Karena apa? Karena ketika keilmuan agama yang dia sampaikan itu baik, ambil. Tapi kalau sudah mengklaim kebenaran, maka itu yang dilarang. Maka kami sebagai aparat Polri ini hadir untuk menenangkan permasalahan ini, agar jangan sampai ada hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan sehingga menjadi hal-hal yang bisa bertentangan baik dalam dimensi tata negara kita yang terus untuk menyampaikan untuk mari kita menjaga keamanan negeri ini, dan di sisi lain Allah memerintahkan kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan dunia ini, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini di dalam kegiatan-kegiatan ini juga bukan cuma menjadi tanggung jawab KUA saja, bukan menjadi tanggung jawab daripada sahabat saya penyuluh untuk masuk ke desa-desa, bukan, menjadi tanggung jawab kami juga Bapak Ibu sebagai Kapolsek di sini, dan kami juga sebagai penjaga keamanan Bapak Ibu. Di samping dari sisi keamanan kepolisian, di sisi juga kita menjaga marwah Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hampir setiap waktu itu ya, dari kalangan-kalangan aparat polisi kita bahkan menyampaikan pesan-pesan keamanan ini, menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini, karena memang tugas kami juga itu sebagai penyuluh,
menyampaikan pesan kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Itu juga perintah Allah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ada kadang ketika ada paham-paham itu yang terpapar, tiba-tiba diamankan oleh detasemen khusus 88. Ada bagian pencegahan yang melakukan pencegahan. Ada yang mengatakan kriminalisasi ulama. Bukan. Ulama yang bagaimana dulu yang dilakukan penangkapan itu, yang ustadz-ustadz yang bagaimana dulu yang dilakukan pengawasan itu. Ketika penyampaiannya baik, lisannya baik, maka alhamdulillah. Lisan yang baik, penyampaian tutur katanya yang baik, maka akan dijaga. Bahkan Densus 88 akan menjaga keamanan itu. Pencegahan juga akan menyerukan terkait dengan ustadz yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan makna menghargai, itu luar biasa. Tapi ketika sudah intoleran yang dia bawa, maka tidak jarang sudah merasakan jauh lebih baik daripada orang lain. Terus merawat negeri kita, masjid-masjid kita jaga semuanya. Insya Allah kita bentengi dengan manajemen kolbu, dengan hati yang sejuk, ajarkan anak-anak kita.